Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Nah, sorry ya, aku nggak terlalu menyiapkan diri untuk membuat video. Masih pagi dan aku masih baru bangun tidur. Jadi mungkin suara aku dan penampilan aku ya apa adanya. Tetapi aku abaikan itu karena aku mau membuat video silabus untuk materi pembelajaran hari Minggu malam jam 19.00 WIB. Nah, jadi nanti hari Minggu itu aku akan mengadakan kelas online yang akan aku bawakan di antar Google Meet atau Zoom meeting. Nanti untuk hasil akhirnya akan aku informasikan melalui grup Telegram aku dan juga aku posting di community YouTube channel aku. Nah, jadi nanti kalian bisa belajar bareng aku dan ini gratis buat kalian. Aku akan membahas lagi tentang materi yang udah aku bawakan minggu lalu. Sebelumnya aku sudah pernah memberikan kultele, yaitu tentang basic candlestick. Di sana aku sudah membahas tentang bagan candlestick, kemudian mengubah dari candle daily menjadi weekly dan juga monthly. Nah, kemudian aku juga sudah membuat materi tentang higher high dan juga lower low. Nah, sekarang aku mau menambahkan lagi tentang lower high dan juga higher low. Sebenarnya higher high, kemudian lower high, higher low itu adalah dasar-dasar kita mengetahui tentang teknik dari fraktal atau William Alligator. Aku sering banget juga screening saham berdasarkan AFL dari William Alligator. Salah satu materi dasarnya adalah kalian harus tahu dulu apa itu fraktal. Dan cara mengetahui fraktal, kalian juga harus tahu tentang materi ini. Higher high, higher low, lower low, kemudian lower high. Nah, untuk indikator, aku akan menjelaskan tentang moving average dan juga exponential moving average. Bedanya itu apa? Nanti kita akan sama-sama buka dalam satu chart. Kemudian aku juga akan memasukkan MACD dan juga stokastik sebagai indikator umum yang wajib kalian ketahui. Dan untuk selanjutnya aku akan membahas tentang trend line. Jadi trend itu adalah kita mengetahui kecenderungan harga saham ini masih naik atau turun. Nah, kita bisa melihat tren itu dengan garis MA maupun dengan garis trend, yaitu dengan menarik dari low ke low yang selanjutnya. Higher low. Nah, misalnya kita melihat saham ini sudah memiliki higher low atau low yang lebih tinggi, maka dipastikan bahwa saham ini mengalami uptrend. Dan untuk yang terakhir, kalau waktunya masih memungkinkan, aku akan membuat materi tentang trading plan karena trading plan itu penting banget, dimana kalian itu kayak orang yang mau mengendarai kendaraan. Misalkan kalian dari Jakarta mau ke Bandung, tentu kalian sudah harus punya plan dan juga maps. Jadi kalian tuh nggak nyasar dan juga kalian tahu kalau dari Jakarta ke Bandung itu kira-kira mau ngisi bensin berapa, mau istirahat di mana, kemudian mau makan siang jam berapa dan di mana. Nah, begitu juga dengan trading. Kalau kita trading menggunakan trading plan, kita tuh rasanya tuh kayak lebih tenang gitu loh. Jadi kayak nggak gerusa-gerusu, nggak barbar dan semuanya tuh sudah terukur. Nah, oke, kita langsung aja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang basic chart, mengetahui tentang bagan candle. Oke, aku ulang lagi, padahal aku udah banyak juga sih ngebahas ini, tapi nggak apa-apa deh. Oke, bagan candle. Candle itu terdiri dari open, close, low, dan juga high. Oke, udah pada tahu kan ya. Kalau candle hijau ini artinya saham ini naik, kalau saham merah ini artinya saham ini turun. Kemudian kalau nggak ada shadownya kayak gini, ini berarti harga close sama dengan harga high-nya. Oke, next. Ini kan saham candle dalam bentuk chart daily ya, atau candle ini menunjukkan data pembukaan, penutupan, low, dan high dalam satu hari. Nah, bagaimana dengan chart weekly-nya? Nah, chart weekly itu menggabungkan selama 5 hari
hari perdagangan ya, 1 2 3 4 5. Nah, di sini nih hari Senin 7. Oh, di sini. Hari Senin tuh di sini tanggal 11. Nah, kalau dijadiin chart weekly, opennya itu udah pasti menggunakan open tanggal di sini dan juga close-nya menggunakan tanggal yang di sini. Oke, kita cek ya. Ya kan? Oke, benar ya. Aku akan membahas cepat aja karena ini juga sebagai view aja, mengulang lagi materi yang sudah aku sampaikan. Ini adalah chart weekly, kemudian kalau mau mengganti menjadi monthly, kalian ganti yang seperti ini. Nah, kalau M besar ini artinya monthly, kalau M kecil itu minutes. Oke. Mengubah chart dari daily ke weekly udah. Nah, kalau kalian mau menarik garis support, resisten, kemudian trend line, hal yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu tadi mengubah dari chart daily ke chart weekly. Nah, kalau misalnya mau narik garis-garis kayak gini nih, ini kan banyak banget garisnya dan mungkin bingung. Ini harus narik dari mana? Nah, kalau dijadikan mingguan akan lebih gampang karena data yang nampak itu lebih kompak atau lebih singkat. Mau mengulang tentang cara menentukan support resisten. Nah, kita ganti dulu menjadi weekly. Pertama aku akan membuat support resisten dengan horizontal line dulu yang paling gampang. Oke, kita lihat di sini. Untuk saat ini high di sini adalah sebagai resisten. Ini juga sebagai resisten. Kemudian ini di sini adalah support dan di sini sebagai resisten. Di sini sempat juga terjadi sebagai support become resisten. Kurang lebih di sini. Oke, kita tarik lagi. Ini di sini ini adalah high yang nggak bisa mencapai high lagi. Di sini juga sempat mau high tapi nggak bisa. Ini juga high. Jadi di sini adalah resisten. Nah, kalau resisten ini sudah ketembus, berarti ini menjadi area support. Jadi gitu ya guys, garis-garis support ini tuh fleksibel. Ketika dia berada di area bawah, berarti dia menjadi support. Nah, ketika support itu ketembus, harganya itu ke bawah, yang tadinya support sekarang jadi resisten. Begitu juga sebaliknya, kalau resisten itu ke break, seperti ini, break ke atas, jadi garis ini yang tadinya jadi resisten di area ini, menjadi area support di harga yang sekarang. Oke, next. Ini ada high yang nggak sempat ketembus. Ini juga, ini ada high yang nggak sempat ketembus. Ini juga, ini high, kemudian mental ke bawah. Jadi ini aku akan tarik. Dan ini adalah resisten. Kemudian ini adalah area support. Support become resistant. Ini juga ini kan ada sempat low ke bawah kemudian dia mental ke atas, jadi ini adalah area support. Dan ternyata di sini sempat menjadi area resisten sebentar walaupun abis itu dia ke break. Oke. Nah, itu kan mencari support dan resisten dengan horizontal line. Nah, kemudian kita juga bisa mencari support dan resisten dengan menggunakan garis trend line atau dengan garis miring. Kayak gini, trend line. Nah, kalau mau menentukan trend line, kita tentukan dari level-level low-nya. Nah, di sini adalah low kan, kemudian membentuk higher low, higher low, higher low, higher low, higher low. Nah, jadi kita tarik dari sini. Kita terus tarik, kalau bisa sentuh, kalau bisa garisnya ini menyentuh ke low yang sudah saham ini bentuk. Sini. Oke. Tarik lagi dari high-nya, higher high ke sini.
Upsi. Aku ubah dulu warnanya biar sama-sama biru. Ini adalah supportnya. Kita menarik dari garis-garis higher low di sini. Kemudian pembentukan level-level kayak gini ini juga bisa disebut dengan channel. Nah, kalau kalian baca bukunya Edianto Ong, ini nih disebut dengan channeling. Kalian bisa menentukan support resisten hanya dengan membuat garis seperti ini. Gimana? Susah ya? Oke, kalau misalnya ini susah, kalian nggak perlu terlalu dalami. Nanti pelan-pelan, setelah kalian mahir di membuat garis support dan resisten secara horizontal, baru deh kalian naik level, naik level ke pembuatan garis channel trendline seperti ini. Nah, kalau kita ganti ke chart daily-nya, nah, kelihatan banget kan? Coba deh dari sini. Ini kan ada garis, ada level support ya. Ini juga sempat support ketembus. Saham ini naik, turun, naik, turun, turun, jadi level supportnya. Nah, kalau nggak pas, karena tadi kan chart weekly, jadi kita perbaiki sedikit-sedikit. Kelihatan banget di sini tuh kayak cantik banget gitu ngebentuk areanya. Ini support, naik, support lagi, naik lagi, support, ketembus ke bawah. Ini juga ada area support yang horizontal, jadi mental-mental dulu di sini, naik, break resisten, kemudian kepentok resisten, turun lagi, mentok support, naik lagi, ada garis resisten, kejebol, mau jebol, ternyata masih kepentok resisten di sini, turun lagi, mentok support, naik bentar, turun, kepentok lagi sama support yang di sini. Kelihatan banget saham Tebik ini support resistennya tuh benar-benar kayak valid gitu. Sebenarnya enak sih kalau trading di saham yang patternnya tuh kayak jelas seperti ini. Nah, untuk sekarang Tebik lagi menguji resistennya. Kita lihat apakah dia bisa break dari garis ini. Kalau misalnya dia bisa break, ya kita tunggu apakah dia bisa mencapai ke harga resisten yang lebih panjang. Kita lihat. Oh, di sini di 1920. Masih jauh sih. Tetapi ya bisa aja. Oke, next. Nah, ini kan tadi tentang support dan juga aku langsung ke garis trend line karena kayak sekalian kita narik-narik garis. Lanjut ke indikator moving average ya. Jadi, kalau kalian pakai TradingView atau dari aplikasi trading online kalian, misalnya iPod dan juga Palms atau Ajaib, template-nya kan udah mirip kayak TradingView kayak gini. Jadi kalian klik di bagian yang inisialnya FX seperti ini. Ini adalah untuk menampilkan indikator dan strategis. Nah, kalian bisa scroll mencari huruf M, moving average, atau ketik moving average. Nah, ini adalah moving average. Kemudian kalau mau sekalian dengan moving average eksponensial, oke, kita klik 2 kali. Nah, aku mau membandingkan antara moving average yang simple dengan eksponensial moving average. Kita pakai periode 50 karena periode 50 ini sering aku pakai sebagai support untuk menentukan trend line. Simple moving average 50 berwarna merah, kemudian untuk eksponensial moving average aku ganti warnanya jadi warna ungu deh, ungu dengan ketebalan yang lebih tebal. Nah, ini dia. Sebenarnya tergantung kalian sih. Boleh bebas mau pakai MA50 boleh, MA50 juga boleh. Terus
nanti kalau kita udah sering menggunakan moving average, lama-lama tuh kayak feelingnya tuh kayak keasah gitu loh. Ternyata kalau pakai moving average ini memberikan sinyal yang lebih cepat, atau justru kebalikannya, oh ternyata exponential moving average ini terlalu lambat atau gimana. Nah nanti kalian sesuaikan sendiri, kalian rasakan sendiri, dan kalian pasti akan mempunyai experience yang berbeda setiap orang. Aku sendiri lebih suka menggunakan EMA 50. Oke, kemudian indikator selanjutnya, mau MACD duluan atau stokastik? Nah, jadi kalau stokastik itu kita bisa melihat area jenuh jual dan jenuh beli. Oke, stokastik dulu deh yang lebih gampang ya. Nah, di sini area-area yang untuk dipakai untuk beli itu kalau sudah area mental di area sini, area bawahnya. Dan ini juga bisa dipakai sebagai mencari area support. Ini adalah area support, kemudian stokastik ini juga sudah menyilang ke atas, jadi kita bisa melakukan pembelian di area di sini. Kalau untuk area di atas ini adalah area jenuh beli, dan bisa dipakai juga sebagai sinyal untuk melakukan penjualan. Untuk saat ini aku sudah jarang banget pakai stokastik, jadi aku sekarang lebih ke menggunakan price action aja. Jadi ketika candle itu sudah tidak mampu membentuk higher high, ya udah aku keluar aja. Oke, kemudian selanjutnya MACD. Nah, kemarin di grup aku ada yang bertanya tentang MACD. Kalau kita mau trading dengan indikator MACD, kita memperhatikan sinyal persilangan di sini atau cross di sini. Jadi MACD itu ada dua daerah, ada yang daerah hijau atau daerah atas ini kita sebut dengan area positif. Kemudian untuk yang area bawah ini area negatif. Nah, kalau misalnya saham ini sudah berada di area atas, sebenarnya ini nih saham ini lagi bagus, maksudnya layak lah untuk kita beli atau kita hold. Nah, kalau sudah ada di area negatif atau di area merah sini, kalau saham tersebut nggak lagi downtrend, biasanya lagi sideways. Nah, kalian perhatikan lagi untuk daerah support dari masing-masing chartnya. Nah, kalau mau membeli saham dengan indikator MACD ini, yang perlu kalian perhatikan adalah area-area persilangan. Jadi MACD ini menggabungkan antara moving average. Jadi ada rumus. Oke, kita buka rumusnya ya. MACD. Oke, Wikipedia ya. Nah, kalian bisa baca lagi di sini MACD itu ya singkatan dari moving average, convergence, divergence. Jadi di sini menggunakan dua periode, 12 EMA dan 26 period EMA. Rumusnya itu di sini 12 dan 26. Terus memang MACD ini terkesan lebih lambat. Enggak, maksudnya ya memang sih semua indikator itu memang berjalan setelah harga itu terjadi. Enggak ada indikator yang bisa mendahului terjadinya harga. Kayak misalnya nanya, "Kak, indikator apa sih yang bagus untuk kita pakai trading yang bisa cepat ngasih sinyal?" Aku rasa sih nggak ada, karena semua indikator itu berjalan sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Oke, ini rumusnya, kalian bisa baca lagi, kalian cari aja. Jadi intinya moving average ini menggabungkan antara EMA itu tadi dan juga convergence, divergence. Nah, nanti ada istilah divergence, cuma aku nggak akan ngejelasin di sini karena nanti panjang. Aku mau ngejelasin yang basic dulu deh. Jadi kalau misalnya muncul sinyal persilangan ya kayak di sini, ini kan muncul persilangan di sini, dan kalau kebesokannya itu harga close di atas dari high pada saat munculnya sinyal, biasanya sih saham ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Nah, ternyata di saham tower walaupun MACD-nya cross, tetapi di sini kebentur dengan resisten MA50. Nah, maka ada banyak trader yang tidak merekomendasikan kita hanya trading menggunakan MACD, tetapi kita harus menggabungkan dengan indikator yang lain. Jadi kayak di sini kan, ini misalnya sinyalnya udah bagus nih, udah cross, kemudian udah ada area positif. Ternyata saham ini nggak mampu untuk terbang. Kenapa? Kalau kita lihat di sini memang ada
EMA 50. Jadi EMA 50 ini memang sering dipakai sebagai acuan untuk menentukan resisten kuatnya. Nah, oke, kita lihat misalkan di sorry. Misalkan di sini ini adalah muncul sinyal cross, kemudian besoknya harga ditutup lebih tinggi dari high yang pada saat muncul persilangan ini. Nah, harga masih naik, cuma memang agak pelan karena di sini kan lagi menguji EMA 50 dan MA 50-nya ya. Nah, setelah saham ini ibaratnya kayak udah yakin untuk break dari EMA 50, dan di sini nih garis yang aku bikin nih ternyata di sini ada garis resisten ya. Kalau kita tarik ke belakang. Nah, ini kan ini ada garis support become resisten. Nah, setelah saham TBIC ini ngebreak dari resistennya, kalian lihat saham ini tuh terbang kemana-mana, nggak karuan. Jadi dalam satu hari ini udah profit 16%, besoknya juga 17%. Hanya karena saham ini sudah break dari MA 50-nya. Nah, kemudian di sini saham ini tidak mampu untuk naik lebih tinggi lagi karena di sini sudah turun ke bawah dari MA 50. Nah, oke, kita balik ke MACD ya. Misalkan kalian hanya menggunakan sinyal MACD untuk buy dan sell. Nah, kalau kalian sell di sini udah muncul persilangan, udah telat banget. Kalian kan baru beli pada saat break misalnya di sini. Terus jualnya di sini kan kayak ya telat banget gitu loh. Lebih baik kalian jual ketika, kalau saya saat ini saya lebih suka menggunakan trailing stop. Jadi ketika saham itu tidak sanggup membuat high yang lebih tinggi dan turun sekitar 5-7% dari high-nya, saya jual. Kalau misalnya seperti ini membentuk lower low tetapi masih belum lebih kecil dari 7%, bisa-bisa saya tetap hold dulu. Oke, MACD udah. Kemudian ada lagi indikator yang bernama parabolic SAR. Aku juga lumayan suka kok pakai parabolic SAR. Nggak bisa pakai. Karena ini akun trial, jadi nggak bisa terlalu banyak pakai indikator. Oke, MACD-nya aku buang dulu, aku ganti menjadi parabolic SAR. Nah, parabolic SAR ini kayak titik-titik kecil gini. Kalau misalnya titiknya ini ketembus, nanti titiknya ini akan berubah jadi kayak area yang di sini, titik di bawah. Nah, penembusan titik-titik parabolic SAR ini juga menjadi indikasi bahwa saham ini sudah berubah trennya. Yang tadinya saham ini downtrend menjadi uptrend. Tetapi nggak valid 100% ya. Parabolic SAR ini tetap juga harus kalian combine dengan indikator yang lainnya. Oke, aku rasa cukup untuk penjelasan indikator basic. Nanti kita akan lebih banyak mengulik lagi pada saat melakukan kelas online. Dan aku juga akan membuat video khusus per indikator di YouTube channel aku, jadi tunggu aja. Dan aku ingatkan sekali lagi, kalau kalian mau belajar bareng, silahkan join di kelas online aku nanti di hari Minggu. Dan semuanya gratis buat kalian. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa juga di hari Minggu. And bye-bye.